Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman di pertemuan ketiga berarti. Aku mau bilang makasih dulu nih. Makasih banyak buat teman-teman yang sampai sekarang masih semangat gitu ya ikutan tutoring di Reduka ini gitu ya. Makasih banget kalian udah meluangkan waktu kalian gitu ya. Walaupun emang aku tahu banget kalian pasti lagi hektik banget gitu. Tapi kalian keren banget karena kalian semangatnya luar biasa gitu. Nah, seperti biasa gitu ya. Aku di awal pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau tentang tentang sistematika pembelajaran kita hari ini kayak gimana gitu. Dan apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi, aku pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman, ini ada yang sedikit berubah gitu ya, dari yang kemarin, karena aku mengevaluasi gitu ya, dari pertemuan kemarin itu. Jadi, di awal ini, seperti biasa, kita ada pembukaan dulu gitu ya. Ada pembukaan, kemudian setelah itu, setelah itu aku minta teman-teman langsung ngisi presensi. Nanti aku langsung jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman isi presensi terlebih dahulu ya. Jadi presensi ini pokoknya selesai tutoring gitu ya di pertemuan ini, itu udah selesai tuh, udah beres, udah ngisi semua gitu ya. Aku harap kayak gitu. Kemudian setelah mengisi presensi, kita pematerian dulu seperti biasa, nanti ada PPT yang ditampilkan gitu setelah itu. Nah, kita bahas soal gitu ya. Nah, kalau kemarin kan aku kasih soalnya itu langsung gitu ya di sini. Tapi karena hari ini aku udah kirim gitu ya soalnya di grup dari tadi sore gitu. Teman-teman udah pada ngisi kan? Udah ngisi belum? Soalnya udah diisi? Belum, baru kebuka. Waduh, ya udah. Pokoknya biar kita lebih cepat gitu ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu larut gitu ya. Kalau kemarin kan sampai jam 10 gitu kan, lama banget. Jadi nanti setelah kita bahas soal, loh kok filenya hilang? Ada loh di bawahnya, jadi aku kirim tuh 2. Coba dicek lagi ya teman-teman, aku tuh kirim lagi gitu loh soalnya. Ada, coba scroll ya di grup, ada soalnya gitu ya. Coba dicek lagi. Nah, jadi setelah kita pematerian, kita langsung bahas soal gitu. Jadi nggak ada waktu buat ngisi lagi gitu. Jadi teman-teman langsung bread gitu ya. Langsung kasih tahu jawabannya apa gitu. Jadi kita langsung bahas. Setelah itu seperti biasa gitu ya, di akhir bakal ada kuis-kuisnya. Ini masih tentang baku tak baku dan emang selalu baku tak baku gitu ya. Gitu teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Oke. Aku kirim di grup di sini aja kali ya. Filenya bentar, aku kirim. Barangkali ada teman-teman yang belum bisa akses, bentar. Oke. Nah, udah aku kirim ya di sini di chat. Boleh teman-teman cek ya soalnya. Nanti kita langsung bahas gitu. Oh iya. Ini juga aku mau langsung kirim link presensinya ya, biar teman-teman langsung isi presensinya gitu. Bentar ya, lagi loading guys. Maaf ya kalau berisik gitu, di sini lagi banyak orang teman-teman. Jadi mohon maklum ya. Bentar.
Wih. Hehe. Nah, aku udah kirim ya link presensinya, boleh teman-teman langsung isi ya. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu selama pembelajaran ini teman-teman boleh sambil makan, sambil minum, yang penting nggak mengganggu ya, nggak mengganggu pembelajaran kita gitu. Terus teman-teman juga boleh misalnya mau on cam, boleh off cam juga boleh gitu. Dan aku harap teman-teman siapin alat tulis juga ya selama pembelajaran kita, karena sayang banget gitu kalau misalnya teman-teman nggak nyatet, kalau cuma dengerin doang terus udah gitu ya besoknya lupa, itu kan apa ya, sayang banget gitu. Teman-teman jadinya jatuhnya itu buang-buang waktu gitu, bukan memanfaatkan waktu gitu. Itu ya, oke ya, mantap ya, udah pada paham ya. Jangan lupa teman-teman isi presensinya. Terus teman-teman juga siapin alat tulisnya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca doa dulu ya teman-teman ya. Doanya seperti biasa juga, aku yang mimpin gitu. Oke. Sebelum kita, oke, ya bentar. Bentar ya. Oke nih, aku kirim lagi guys. Nah, aku kirim. Oke. Kita baca doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, udah pada ready kan? Udah pada siap? Jawab dong, siap gitu. Atau enggak siap gitu. Biar aku memastikan nih teman-teman. Kalau misalnya teman-temannya belum siap, aku tunggu gitu. Siap, Kak. Oke, aku share screen ya. Ya, udah kelihatan belum nih share screen aku? Bentuknya PDF. Kelihatan belum, guys? Udah, Kak. Oke, aman ya berarti ya. Suara aku juga jelas kan? Jelas banget, Kak. Oke, mantap. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan gitu ya, aku pengen recall lagi nih. Minggu lalu, lebih tepatnya ketika kita pembahasan tentang PBM ini, teman-teman ada yang ingat gak? Berarti minggu pertama ya, PBM itu membahas tentang apa? Kalau ada yang ingat, ada yang tahu, bisa ketik di chat, atau seharusnya mah ini ya langsung ngomong gitu ya, bisa langsung on mic, atau misalnya nggak bisa ketik di chat. Kita bahas tentang apa? Ya, ada yang mau jawab? Ya, betul. Teks. Ya. Silakan. Karangan. Apa iya nggak sih? Iya, betul. Ya, betul ya. Kita bahas tentang, ya betul, teks, paragraf, dan karangan. Berarti teman-teman nyatet gitu ya, mantap. Oke, kalau misalnya kemarin kita ngebahas tentang teks, tentang paragraf, karangan gitu ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang PUEB, atau biasa juga dibilang ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, di ejaan bahasa Indonesia ini ada 3 sub pembahasan yang bakal kita bahas malam ini. Sebenarnya mah ada 4 gitu ya.
Tapi yang apa ya, yang perlu banget kayaknya, yang perlu banget teman-teman tahu itu ada 3. Yang pertama ada penulisan huruf. Huruf itu ada huruf kapital, cetak miring ya, atau yang biasa itu dibilang italik gitu ya. Kemudian ada juga penulisan kata, ada kata turunan, ada gabungan, kata depan, dan lain-lain yang nanti kita bakal bahas gitu ya. Bahas secara tuntas gitu. Kemudian yang terakhir ada tentang pemakaian tanda baca. Ada titik, koma, titik 2, terus apa? Banyak deh pokoknya, nanti kita bahas juga. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan penulisan huruf. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga pasti udah tahu sih. Udah tahu tentang apa itu kapital gitu ya, apa itu huruf cetak miring gitu ya. Pasti teman-teman udah pada tahu, jadi aku nggak usah ngasih tahu lagi gitu ya. Nah, di kapital ini apa aja sih ya kata-kata yang atau kalimat yang harus ditulis kapital gitu ya. Nah, yang pertama itu ada awal kalimat. Pasti teman-teman juga udah paham gitu ya, udah tahu ya kalau misalnya awal kalimat, awal kata aja deh gitu. Pasti awalnya itu harus kapital gitu. Kayak misalnya contoh ini tulisan awal kalimat. Tapi ini salah nih, kayaknya gede gitu ya. Yang ini aja deh, yang kedua nih, awal kalimat langsung. Nah, ini A-nya itu kan kapital gitu ya. Nah, ini syarat dari kapital. Kapital itu harus ditulisnya di mana aja gitu ya. Nah, setelah itu yang kedua, ada di awal kalimat langsung. Maksud dari awal kalimat langsung tuh gimana sih? Teman-teman ada yang tahu nggak kalimat langsung itu yang kayak gimana? Ada yang tahu? Kalau misalnya malu-malu gak apa-apa, tulis di chat ya. Ya, betul. Percakapan yang pakai tanda petik, ditandai tanda petik, betul banget. Ya, biasanya yang ada tanda petik 2-nya gitu ya. Kan ada yang petiknya 1. Tapi kalau misalnya kalimat langsung itu, biasanya petiknya 2 gitu. Nah, itu di awalnya itu harus ditulis dengan kapital gitu ya. Misalnya nih, misalnya ya, ada kalimat, bentar aku nyontek dulu ya guys. Misal, yang gampang aja deh, misal, hai apa kabar, katanya gitu. Nah, hai, hanya itu ditulisnya kapital gitu. Itu ya, oke. Selanjutnya ada berkaitan dengan agama. Misalnya agama Islam, I-nya ditulis kapital. Katolik, K-nya ditulis kapital. Hindu, Buddha gitu ya, berarti hanya ditulis kapital, B-nya tulis kapital gitu. Kemudian ada gelar, ada jabatan yang diikuti dengan nama. Nah, kalau misalnya gelar itu contohnya misalnya ya, Elvani Fadila SPD. Elvani, nama mah kalau misalnya nama itu pasti harus kapital ya. Nama berarti kan Elvani, E-nya besar, Fadila F-nya kapital, maaf bukan besar ya, kapital. Terus SPD, S-nya kapital, titik P-nya kapital, D-nya kecil gitu. Kemudian kan ini berarti diikuti dengan nama gitu ya kalau misalnya gelar. Tapi teman-teman juga pasti paham sih kalau gelar. Nah, kalau jabatan ini yang ditulis dengan kapital itu jika diikuti dengan nama. Misalnya itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo gitu. Nah, berarti presiden di sininya itu ditulis dengan P-nya ini harus ditulis kapital gitu. Tapi berbeda dengan misalnya saat memperingati HUT RI, presiden presiden memberikan ceramah misal atau pidato gitu ya. Nah, presiden di sininya itu
enggak kapital gitu. Jadi yang ditulis kapital itu saat diikuti dengan nama gitu. Jadi jabatan yang diikuti dengan nama. Tapi misalnya nggak ada namanya, itu ditulisnya biasa aja gitu. Terus ada judul. Judul. Nah, judul ini teman-teman juga pasti udah tahu ya. Judul itu pasti di awalnya itu harus ditulis kapital. Contohnya kayak gini nih, penulisan huruf gitu ya. Ini kan penulisannya P-nya ditulisnya kapital, H-nya juga kapital gitu ya. Tapi ada pengecualian gitu. Kalau misalnya di judulnya ini ada konjungsinya atau ada kata hubungnya gitu ya. Biasanya itu kata hubung intra kalimat gitu ya, misal kayak dan gitu. Nah ini nggak perlu ditulis kapital gitu. Misalnya penulisan dan huruf. Jadi yang perlu dikapitalkan itu penulisan itu P-nya dan hurufnya. Dan-nya itu nggak perlu gitu. Jadi D-nya nggak usah dikapital gitu. Kemudian ada istilah geografi. Ya, pokoknya tiap-tiap istilah itu harus ditulis dengan kapital. Selanjutnya ada nama hari, bulan. Jadi misalnya mau nulis hari sekarang, misal hari Jumat. Nah, Jumatnya ini J-nya harus ditulis kapital. Teman-teman kadang-kadang kan lupa gitu ya. Ditulisnya itu bukan kapital. Gitu. Jadi ini tuh harus ditulis kapital. Begitu juga dengan bulan gitu ya. Kemudian ada nama suku, bangsa, bahasa gitu ya. Misalnya suku Sunda, suku Jawa, S, J-nya itu harus kapital gitu. Kemudian ada istilah kekerabatan sebagai sapaan. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya contohnya itu mengapa kau menangis, Dik? Nah, Dik ini kan sapaan untuk adik. Diknya ini D-nya harus ditulis dengan kapital. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Oke, aman ya. Oh, oke. Aman. Ini pasti tipe ya, Anissa. Oh iya, boleh. Nisa mau tanya apa? Boleh. Boleh on mic aja nggak apa-apa? Halo Kak, mau nanya. Ya. Aku pernah lihat kayak di judul cerita gitu, tapi ditulisnya itu kapital, tapi semua hurufnya itu Kak, itu benar apa enggak? Nah, itu sebenarnya salah ya. Jadi untuk judul itu harusnya mah ditulisnya itu awal-awalnya aja gitu. Tapi kadang-kadang emang ada gitu ya, yang ditulisnya memang semuanya gitu ya. Tapi seharusnya itu judul itu yang ditulis kapitalnya itu di awal-awalnya gitu, biasanya kayak gitu. Gitu. Tapi memang ada yang kayak gitu. Ya, oke. Tapi sebenarnya kalau yang kayak gitu itu bukan bentuk bakunya gitu. Bukan kan kadang-kadang ya kalau untuk sebenarnya untuk judul-judul kayak gitu tuh untuk menarik perhatian juga gitu salah satunya. Makanya kenapa ditulisnya gede gitu ya. Biar orang-orang tuh langsung kebaca gitu. Tapi kalau misalnya dalam aturan PUEB itu harus ditulisnya itu di awal-awalnya gitu. Begitu. Oke, ada lagi? Aman? Oke. Aku anggap aman ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke huruf miring. Huruf yang bercetak miring atau italik gitu ya, biasa kalau misalnya yang sering pakai Microsoft gitu. Nah, yang pertama itu yang harus ditulis miring gitu ya, adalah menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Nah, ini tuh biasanya ada, misalnya contohnya biasanya ditemukan di apa ya?
kebanyakan sih misalnya teman-teman pernah lihat jurnal gitu. Kemudian dia ini ada mengutip gitu. Nah, biasanya ditulisnya itu miring. Kadang-kadang juga di daftar pustaka. Daftar pustaka itu judulnya biasanya ditulis miring gitu. Kemudian yang kedua itu menegaskan atau mengkhususkan huruf, suku kata, atau kelompok kata. Jadi ini tuh apa ya? Kata yang memang khusus gitu, kayak ditujukan untuk sesuatu. Nah, ini boleh ditulis miring gitu. Kemudian selanjutnya menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan. Nah, biasanya teman-teman juga kan pernah menemukan mungkin ya kata-kata asing gitu. Misalnya kata apa ya? Misalnya mindset gitu. Mindset itu kan bahasa Inggris dan di apa ya? Di bahasa Indonesianya juga di KBBI kan belum ada tuh. Mindset itu belum baku gitu ya. Di apa ya, belum menjadi serapan juga gitu. Jadi ini harus ditulis miring. Misalnya mindset-nya gitu, misalnya mindset gitu kan. Ini kan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun gitu ya, pokoknya bahasa asing, bukan bahasa Indonesia, itu harus ditulisnya miring. Atau juga istilah ilmiah, misalnya nasofaring atau apa ya, pokoknya istilah-istilah ilmiah gitu deh. Kayak biasanya kalau di biologi gitu ya, atau banyak sih sebenarnya, nggak hanya di biologi, banyak istilah ilmiah pokoknya harus ditulis miring gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada penulisan kata gitu ya. Bener nggak sih? Ya, dari huruf kita ke kata. Oke, yang pertama itu ada kata turunan dan gabungan kata. Ini aku pengen nanya dulu ya ke teman-teman. Kira-kira nih dari yang teman-teman lihat deh, dari contoh dari ini ada tanggung jawab, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Ini tuh apa sih perbedaan dari ketiga ini gitu? Ada yang mau berpendapat, ada yang mau kasih tahu gitu, apa sih perbedaan dari ketiga ini gitu? Imbuhannya. Ya, betul ya. Selain imbuhan, ada lagi nggak yang dilihat apa gitu yang bisa? Akhiran. Akhiran bisa. Akhiran itu sama ya sebenarnya imbuhan. Imbuhan itu kan ada awalan, ada akhiran. Ya. Spasinya, oke, betul sekali. Ada imbuhan, ya disambung atau enggak. Sip, betul banget, betul banget. Berarti di sini teman-teman cermat gitu ya. Oke, yang pertama, nah ini itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan gabungan kata gitu kan. Misal tanggung, ada jawab gitu. Nah, ini jika diturunkan, kata turunan itu bisa dibilang kata yang berimbuhan gitu. Nah, di sini jika diberi imbuhan ini kan hanya satu ya, imbuhannya itu hanya awalan gitu, berdoang gitu kan, bertanggung jawab. Maka nah ini itu masih di spasi gitu ya, masih kan tanggung jawab itu asal tanggung jawab itu tanggung spasi jawab. Jika diberi imbuhan imbuhannya itu di awalan gitu, awalan ini spasi masih tetap di spasi gitu, jadi bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya diberi imbuhannya awalan dan akhiran, ini harus disambung gitu, harus serangkai. Jadi mempertanggungjawabkan. Contoh lainnya kayak tanda tangan. Nah, tanda tangan itu kan ditulisnya dipisah. Tapi kalau misalnya tanda tangani, nah berarti kan ini diberi akhiran i gitu ya. Nah, tanda tangani ini tanda spasi tangani gitu ditulisnya. Tapi kalau ditanda tangani ditulisnya itu harus serangkai. Jadi kalau aku dulu itu
ngelihatnya gitu ya, kalau misalnya ada yang ngapit gitu ya, pokoknya ada imbuhan yang ngapit di kata itu, maka harus ditulis serangkai. Tapi kalau misalnya salah satunya aja, itu berarti nggak usah ditulis serangkai gitu. Jadi harus dipisah gitu. Mudahnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh teman-teman harus diingat-ingat gitu, karena emang ini tuh sering banget muncul di UTBK gitu. Dan emang sering apa ya, bikin kecoh kalau misalnya kitanya nggak paham gitu. Oke, kita lanjut ya di kata depan. Nah, kata depan itu ada di, ke, dari gitu ya. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, apa bedanya dari kedua kalimat ini? Yuk, jawab yuk. Barangkali ada yang mau on mic juga gak apa-apa guys. Ada preposisi sama imbuhan, oke. Kalau itu kata depan, yang satu diikuti kata tempat, yang satu kata kerja, oke. Ya, namanya dipisah, yang satunya enggak, oke, ya betul. Ini teman-teman udah pada pinter ya, berarti kayaknya ini bahasa Indonesianya udah dapat 90 ke atas gitu ya. Oke, bener banget. Jadi di sini kan ada di mana rumah Dita, yang kedua laptop itu dibeli Wawan. Nah, ini kan sama-sama di gitu ya. Sama-sama di. Oke, bentar ini aja deh. Nah, ini kan sama-sama di nih. Tapi kenapa gitu ya, beda ditulisnya. Yang satu di-nya itu pisah, yang satu nyatu gitu ya. Nah, jadi aturan di itu ya, di itu ada dua. Di ini harus ditulis dipisah apabila yang ditujukan itu adalah tempat gitu. Tapi berbeda kalau misalnya di ini sebagai kata kerja gitu. Jadi di itu ada dua, ada di sebagai penunjuk tempat, ada di sebagai kata kerja. Kalau misalnya, pokoknya kalau tempat itu harus ditulisnya dipisah gitu. Kalau misalnya kata kerja itu harus ditulis serangkai. Misalnya kayak dijual, kan dibeli, dijual, diambil, diculik gitu ya misal. Kayak gitu. Nah, itu harus digabung. Nah, teman-teman nih, aku tuh sering banget gitu ya nemu yang nulisnya tuh kadang dipisah, kadang digabung gitu ya. Nah, itu karena belum paham gitu ya. Mana sih di yang dipisah, mana sih di yang harus digabung gitu. Pokoknya jadi kalau misalnya menunjukkan tempat itu harus ditulis dipisah. Kalau misalnya menunjukkan kata kerja harus ditulis serangkai. Nah, kemudian di ini juga misalnya di ini kan ditunjukkan hanya untuk kata tempat. Tapi kadang-kadang kan ditulis juga tuh di suatu hari gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah nih kalau misalnya ditulisnya di suatu hari. Karena suatu hari di itu harus ditulisnya itu tempat yang memang jelas gitu. Kalau misalnya sesuatu ini ya tempatnya itu abstrak, itu apa ya? Sesuatu yang ditujukannya itu abstrak, tidak tahu nih, tidak terlihat nih wujudnya kayak gimana gitu ya. Jadi kayak nggak jelas gitu. Di suatu hari gitu. Suatu hari ini kan nggak jelas gitu ya. Apa sih? Emang bentuknya kayak gimana sih suatu hari itu gitu ya. Nah, kalau misalnya di suatu hari kayak gini sebenarnya itu tuh salah gitu ya. Kalau misalnya ditemukan yang kayak gitu harusnya ditulisnya pada suatu hari gitu ya, jangan di. Jadi jangan pakai di, tapi pakainya pada gitu, pada suatu hari. Kalau misalnya hal-hal apa ya, hal-hal yang abstrak itu ditulisnya harus pakai pada gitu. Kalau di ini dikhususkan untuk tempat-tempat yang jelas gitu. Wujudnya itu seperti apa, nggak abstrak gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Aku mau tanya dulu deh, teman-teman, gimana?
Udah paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Aku nanya tapi nanyanya mau ditanyain dulu. Gimana sih? Udah pokoknya teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak gitu. Paham? Oke, paham. Sip, mantap. Oke. Wih, mantap. Paham banget. Wih, gila. Mantap. Oke, kita lanjut ya, guys. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada partikel. Yang pertama, aduh, aku ngos-ngosan nih. Oke. Yang pertama itu, oh iya, aku juga pengen ngasih tahu ya. Maaf, barangkali ngagetin. Kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat atau pembahasannya kayak, ih, buru-buru banget sih gitu. Kasih tahu aja, biar nanti aku ulang lagi, aku pelan-pelanin gitu ya. Oke. Kita masuk ke partikel. Nah, yang pertama ini, partikel itu adalah kata. Nah, kalau misalnya teman-teman nemuin ini gitu ya, akhirannya lah, kata gitu. Nah, ini tuh harus ditulis serangkai gitu. Misalnya ya, tulislah gitu. Jadi ini harus ditulisnya nggak boleh kasih spasi gitu. Harus ditulis tulislah serangkai gitu ya. Misalnya, apakah. Nah, kalau tah ini jarang sih sebenarnya, udah jarang banget gitu ditemuin. Yang sering banget gitu, yang common gitu, yang sering ditemukan itu lah sama kah gitu. Jadi teman-teman harus ingat-ingat kalau misalnya ketemu sama ini harus ditulis serangkai gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada pun. Nah, pun ini punya apa ya, dua situasi gitu. Situasi pertama itu ditulis serangkai apabila pun ini berfungsi sebagai kata hubung. Misalnya kayak walaupun, sekalipun. Nah, teman-teman ada yang masih ingat gak? Walaupun, sekalipun itu tuh masuk ke kata hubung apa? Kan kemarin kita bahas tuh, kita kasih tahu tuh, aku kasih tahu tuh. Ini masuknya ke kata hubung apa, teman-teman? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak nih? Ada gak? Ayo. Gak ada? Ya, betul. Antar kalimat ya. Diingat-ingat nih teman-teman, harus dihafal ya. Mana yang antar kalimat, mana yang intra kalimat gitu. Teman-teman harus diingat-ingat ya, karena itu tuh sering banget muncul teman-teman. Gitu. Benar ya? Jadi misalnya walaupun, sekalipun itu tuh ada di kata hubung antar kalimat. Gitu. Nah, situasi kedua itu ditulis pisah jika maknanya juga gitu. Contohnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak gimana gitu ya maknanya juga itu? Nah, maksudnya itu kayak gini. Misal, contohnya, bentar. Contohnya itu misalnya, ini sih udah aku tulis nih, tapi hilang. bentar. Nih, nah ini contohnya ya, misalnya, kalau dia saja bisa, aku pun pasti bisa gitu. Nah, di sini kan punnya itu apa ya? Maknanya kan bisa juga bisa maknanya itu juga gitu ya. Nih misalnya kita ganti deh gitu ya. Kalau dia saja bisa, aku juga pasti bisa gitu. Nah, itu kan berarti apa ya? Bisa dibilang sinonim gitu. Jadi ini maknanya tuh juga pun sebagai apa ya? Pun yang bermakna juga gitu. Jadi kalau misalnya maknanya juga itu harus ditulisnya pisah. Tapi kalau misalnya pun ini sebagai kata hubung harus ditulis serangkai gitu atau digabung gitu. Kemudian selanjutnya ada per. Nah, per ini pun ada dua situasi gitu ya. Yang pertama ditulis pisah. Kalau
maknanya itu setiap. Contohnya kayak gimana sih? Misal per kilo atau per karung atau apa ya? Per meter. Nah, ini kan berarti kan setiap per kilo, per karung, setiap karung gitu. Nah, kalau misalnya pernya ini maknanya setiap, itu ditulisnya harus dipisah. Tapi kalau misalnya per ini sebagai awalan atau misalnya sebagai pembagi gitu ya, maka harus ditulisnya digabung. Contohnya kayak gimana sih? Awalan itu misalnya per cepat, per panjang, per semester. Per semester mah tiap ya, jadi harus oke. Misalnya iya itu per panjang, per cepat gitu ya. Nah, ini harus digabung gitu. Kalau misalnya pembagi itu contohnya kayak perempat, sepertiga gitu ya. Nah, ini kan berarti kan sebagai pembagi, jadi ditulisnya harus digabung gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke angka dan lambang bilangan. Nah, ini ada beberapa aturan di angka dan lambang bilangan ini. Yang pertama, kalau per kata, oke, ada yang nanya dulu ya, Anissa. Oke, kalau per kata itu kan bisa kita kita maknakan sebagai setiap kata gitu ya. Berarti ini masuknya di mana coba, Anissa? Nah, betul. Jadi masuknya di situasi 1 karena kan ini kan maknanya setiap gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi. Oke. Nah, kemudian nih, oke kita lanjut ya. Nah, ini ada 3 syarat mungkin ya. 3 syarat tentang angka dan lambang bilangan ini. Yang pertama itu jika kurang dari 3 kata itu harus ditulis dengan huruf kecuali yang menunjukkan perincian. Misalnya nih ya 8 gitu. 8 ini kan berarti hanya 1 kata gitu ya. Maka harus ditulis dengan huruf. Jadi ditulis 8 DELAPAN gitu, 8. Ya, jadi bukan ditulis sebagai angka gitu. Bukan angka 8 tapi harus ditulis huruf 8 gitu ya. Terus misalnya 20. Nah, ini kan berarti 2 kata ya. 2 kata ya, 2 sama 10 gitu. Jadi ini juga harus ditulis dengan huruf. Tapi nih ada pengecualian gitu ya, misalnya menunjukkan perincian. Perincian itu misalnya contohnya itu kayak taruh. Misalnya kakak membeli 2 sapi, 6 kerbau, dan 12 kambing. Nah, ini kan duanya itu kan harusnya misalnya di aturan yang pertama itu kan 2 itu kan hanya 1 kata. Tapi ini ditulisnya tetap angka. Kenapa? Karena ini masuknya di perincian gitu ya. Ada 2 sapi, 6 kerbau, 12 kambing gitu ya. Nah, ini maka harus ditulisnya dengan angka gitu. Tapi ini khusus untuk yang menunjukkan perincian gitu. Jadi ada apa gitu. Gitu. Nah, terus yang syarat kedua itu jika katanya itu lebih dari atau sama dengan 3 kata, maka harus ditulis dengan angka gitu. Misalnya 125. Nah, ini kan 125 itu kan 3 kata gitu ya. Maka harus ditulisnya dengan angka gitu. Dan kalau misalnya angkanya itu tuh misalnya lebih dari 3 angka pun harus ditulisnya dengan angka gitu. Kemudian yang terakhir ini syaratnya
angka ini ya tidak bisa mengawali kalimat gitu. Oke. Nah, sampai sini aja yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Oke, aman. Sip. Oke, berarti kalau misalnya aman, kita lanjut lagi ya. Oke, bentar. Nah, ini yang pembahasan terakhir gitu ya. Ada tentang tanda baca. Ini aku agak ngebut ya teman-teman. Ternyata cepet banget sih waktu, ya Allah Biha. Oke. Nah, yang pertama titik. Nah, titik ini ditujukan untuk akhir pernyataan. Misal dalam sebuah kalimat gitu ya. Nah, akhirnya itu harus dikasih titik. Kemudian untuk pemisah jam, menit, dan detik gitu ya. Teman-teman juga pasti paham ya kalau misalnya pemisah jam ini gitu ya, kayak gimana sih. Pasti teman-teman juga udah paham. Kemudian untuk daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Teman-teman udah pada tahu belum daftar pustaka itu penulisannya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau misalnya yang kelewat kayaknya oke. Ini emang pembahasannya dari yang mana nih? Kalau misalnya karena ini kita agak ngebut ya teman-teman, kayaknya nanti Ines boleh deh nanti cek lagi ya nanti kan ini aku record nih, nanti Ines bisa lihat dari situ gitu. Atau nanti Ines bisa nih nanti kan akhir aku bakal nanya nih apa yang belum dipaham atau ya ada pertanyaan nggak, boleh Ines tadi kelewatnya di bagian mana, nanti kasih tahu, nanti aku jelasin itunya dulu, tapi kita masuk ke sini dulu ya. Oke. Nah, lanjut tadi itu teman-teman ada yang tahu nggak sih daftar pustaka itu urutannya tuh kayak gimana gitu? Ada yang tahu nggak? Nama, tahun, judul, tempat penerbit. Iya, betul. Tapi tempat ini biasanya dibilangnya kota ya, bukan tempat gitu. Kalau tempat bisa aja rumah. Nanti rumah, terus penerbitnya apa kan? Nggak mungkin kan? Iya, betul ya. Nama, tahun, judul, kota, penerbit. Nah, biasanya ini disingkat gitu ya. Kalau misalnya dulu aku SMA, itu disingkat jadi Nata Jukopen. Aku tulis deh, Nata Jukopen. Nah, Nata Jukopen itu singkatan dari nama, tahun, judul, kota, penerbit. Nah, untuk kotanya itu biasanya ditulis dengan titik 2 gitu. Kota titik 2 penerbit. Nah, setiap dari nama titik gitu ya. Nama titik, tahun titik, judul titik, kota titik, penerbit titik gitu. Nah, itu fungsi dari titik ini gitu. Kemudian selanjutnya ada pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya kayak 1000 kan itu kan ditulisnya 1.000 gitu ya. Ya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke koma. Nah, koma ini biasanya ditujukan untuk perincian. Misalnya kayak Ica membeli buku, koma, pensil, koma, penghapus, koma gitu. Dan penggaris gitu. Nah, jadi pokoknya untuk perincian gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Misalnya di intrakalimat ya misalkan dan tapi kalau misalnya dan itu kalau misalnya di perincian gitu ya baru ditulis koma. Tapi misalnya tetapi atau kayak gitu deh pasti harus ditulis ada komanya gitu. Atau misalnya di antar kalimat gitu ya. Namun koma baru katanya gitu. Baru kalimat selanjutnya gitu. Kemudian di kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalimat yang di satu kalimat tapi ada 2 subjek dan 2 predikat gitu biasanya kayak gitu. Jadi pemisah antara
subjek pertama dan subjek kedua, predikat pertama dan predikat kedua itu dipisahnya dengan adanya koma gitu biasanya. Nah, kemudian untuk kata seru, misalnya wah, koma, duh, koma. Nah, misal untuk tanda kata seru yang kayak gitu harus ditulis koma dulu gitu. Misalnya, wah, bajumu bagus ya gitu. Wah di sininya itu harus diberi koma gitu. Wah, koma, bajumu bla 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 gitu. Kemudian untuk kata sapaan kayak tadi, mengapa kau menangis, koma di gitu. Jadi harus ada komanya dulu gitu. Kemudian untuk dialog teks. Nah, dialog teks itu di kalimat langsung gitu. Nah, biasanya kalimat langsung itu di akhirnya itu pakai koma gitu. Kemudian keterangan di awal kalimat. Paham ya kalau keterangan di awal kalimat itu ada keterangannya dulu nih, terus koma, baru nanti kalimat selanjutnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah tanda pisah. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya. Kalau misalnya ininya panjang nih, stripnya panjang, itu berarti tanda pisah. Tapi kalau misalnya stripnya pendek gitu ya, berarti ini adalah kata bukan kata, tanda baca hubung gitu. Nah, yang pisah ini ditujukan untuk sampai dengan, kemudian bisa juga mengapit keterangan di tengah. Nah, kalau misalnya sampai, misalnya Bandung sampai Cirebon. Gitu. Sampainya ini biasanya bisa ditulis dengan strip yang panjang. Biasanya teman-teman juga bisa lihat gitu ya, di depan bus itu kan biasanya ditulisnya itu kan misalnya Bandung Cirebon. Nah, stripnya itu panjang. Gitu. Bisa juga sampai dengan ini biasanya untuk jam gitu ya. Misalnya pukul 9 sampai dengan 10 gitu. Atau misalnya keterangan di tengah itu biasanya kalau misalnya teman-teman pernah baca Wattpad gitu atau baca novel, biasanya kan ada keterangan keterangan-keterangan khusus gitu loh. Jadi ada misalnya kayak ngasih tahu keterangan apa tuh biasanya ada strip panjang gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada kata tanda baca hubung. Nah, ini tuh stripnya kecil gitu ya. Untuk apa sih gitu? Untuk bentuk ulang, misalnya bunga-bunga gitu. Bunga, strip bunga. Ini harus stripnya ini harus yang pendek. Kemudian misalnya untuk bentuk terikat ketika bertemu dengan angka atau huruf kapital. Misalnya Putri berulang tahun ke-17. Nah, ke-17-nya ini karena ke-17-nya angka gitu ya. Nah, maka ini harus dikasih strip atau misalnya anti Amerika gitu ya. Nah, Amerika itu kan ditulisnya kapital. Nah, jadi dari anti ke Amerikanya itu anti strip Amerika gitu. Jadi harus ditulisnya ada ada tanda baca hubungnya gitu. Kemudian selanjutnya ada tanda petik. Petiknya ini yang 2 gitu ya. Nah, ini tuh ditujukan untuk bentuk kalimat langsung, bisa juga mengapit judul tulisan, bisa juga mengapit julukan gitu. Kalau kalimat langsung teman-teman udah tahu ya, kayak yang tadi dibahas awal gitu ya. Kalimat langsung biasanya dialog gitu. Nah, kemudian kalau mengapit judul tulisan, biasanya teman-teman juga nemukan suka nemu gitu. Di tulisan apa, kemudian judulnya itu dikasih petik gitu. Kemudian misal untuk mengapit julukan itu misalnya Dina dipanggil si kepiting rebus gitu misal. Nah, si kepiting rebusnya ini pakainya itu petik gitu. Karena julukannya itu si kepiting rebus misal. Kayak gitu. Kemudian
Selanjutnya ada petik tunggal. Nah, petik tunggal itu berarti petiknya yang cuma satu gitu. Nah, ini tuh ditujukan untuk makna kata, kemudian untuk mengapit petikan dalam petikan langsung. Nah, jadi misal kalau makna kata itu misal apa ya? Misalnya, oh ini politik divide et impera itu adu domba pernah merajalela di negeri ini. Nah, divide et impera itu kan artinya adu domba. Nah, adu domba di sininya, jadi yang maknanya ini, makna kata dari divide et imperanya ini kan adu domba. Jadi adu dombanya ini diberi petik gitu, diberi petik tunggal gitu. Kemudian mengapit petikan dalam petikan langsung. Nah, ini kan biasanya kalau misalnya di dalam dialog kemudian ada petikan, ada apa ya? Ada sesuatu lagi gitu, biasanya dikasihnya petik tunggal gitu. Kemudian yang terakhir adalah apostrof. Nah, apostrof ini merupakan bentuk singkatan atau pemendekan. Misalnya 2021 ditulisnya itu petik 21 gitu. Jadi disingkat, dipendekkan gitu. Biasanya digunakan untuk itu. Gitu. Nah, ini tuh apa ya? Sebenarnya catatan tambahan gitu buat teman-teman. Sebenarnya masuk di dalam situ sih, cuma aku bingung gitu ya pembahasannya di mana ya gitu. Jadi ya udah deh aku tulis ini aja gitu ya. Pokoknya penting buat teman-teman. Jadi kata apa ya? Tulisan apa ya? Kayak RP, PT, SD gitu ya. Nah, itu tuh nggak perlu ditulis, nggak perlu dikasih tanda baca gitu. Jadi kan biasa teman-teman kalau misalnya nulis rupiah gitu ya, misalnya Rp 1000 gitu ya, Rp titik 1.000 gitu. Nah, sebenarnya itu salah. Yang benar itu Rp 1000 langsung gitu. Jadi nggak usah dikasih titik lagi gitu. Setelah Rp ini nggak perlu dikasih titik. Begitupun dengan PT gitu ya. Soal PT Jaya Abadi gitu. Nah, ini sebenarnya PT di sini itu nggak perlu dikasih titik gitu. Jadi udah aja PT Jaya Abadi gitu. Kemudian yang kedua ada tentang ini, misalnya contoh dari apa ya? Ada kedua contohnya, ada yang ke-9, ada ke-9. Nah, ini kan beda nih, ada yang dipisah, ada yang disambung, ke yang dipisah dan ke yang disambung gitu ya. Nah, kalau misalnya ke ini dipisah apabila dia ini menunjukkan urutan, misalnya ke-1, ke-2, ya pokoknya urutan deh gitu. Maka harus ditulisnya itu dipisah. Tapi kalau misalnya menunjukkan jumlah gitu ya, ke-9-nya ini sebagai jumlah, maka harus ditulis serangkai gitu. Gitu. Nah, ini ada quotes nih dari aku hari ini gitu ya. Sambat-sambat kerja walau sambat tetap kerja. Asik. Gitu. Gitu aja sih pembahasan hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau tadi itu yang nanya siapa ya, aku lupa. Tadi tuh yang nanya Ines, barangkali mau tanya lagi. Saya mau tanya, tadi yang kelewat itu apa, boleh tanyain sekarang? Tadi nyampe mana biar aku jelasin lagi gitu. Ada yang mau ditanyain dulu, guys? Adakah? Suaraku kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Oke. Oh, oke, yang izin. Tapi jangan lupa ya isi ininya dulu, Nisa, isi apa? Isi presensi dulu. Oke, gak ada, mantap nih, mantap. Yang contohnya 81 itu, Kak. Yang contohnya 81 itu yang mana, weh?
Yang mana coy? Yang mana sih? 81. Yang mana? Yang mana sih? DSB dan DLL pakai tanda baca enggak? Nah, ini juga enggak. Karena ini kan singkatan gitu ya. DSB itu kan dan sebagainya gitu ya. Yaitu itu berarti nggak usah saya kasih titik. Jatuh. Pokoknya kalau misalnya singkatan itu nggak perlu dikasih titik gitu. Ines, yang mana Ines? Yang contohnya, oke. Yang contohnya 8. Satu itu kayak yang mana sih? Aku lupa deh, aku ngasih contoh tapi aku lupa. Yang mana? Per. Oh, iya. Yeah. Oh ini mah beda ya, beda pertanyaan. Per sebagai awal itu contohnya gimana, Kak? Tadi kayak per awalan. Misalnya perpanjang. Nah, perpanjang. Per di sini kan sebagai awalan gitu, sebagai imbuhan. Perpanjang. Nah, ini itu contoh per gitu. Jadi harus ditulisnya serangkai gitu. Oke. Iya tuh Ines, kumaha. Pak, aku mau nanya dong. Iya, boleh. Yuk, gimana yuk? Yang tadi tanda stripnya yang panjang itu boleh dijelasin ulang lagi nggak? Aku masih bingung soalnya. Gimana? Yang tanda strip yang panjang itu Pak. Oh, oke. Yang strip panjang ya. Ini. Oke. Nih. Ya, yang itu Pak. Ya. Oke. Nah, untuk tanda baca yang stripnya panjang gitu ya. Nah, ini tuh mencirikan untuk pemisah gitu ya. Jadi misalnya, untuk sesuatu yang ditujukannya itu untuk sampai dengan gitu. Nah, misalnya nih itu tadi contohnya itu kayak misalnya kalimat lebih jelasnya ya. Bus itu pergi melewati Jakarta sampai Surabaya misal. Nah, di sini kan Jakarta sampai Surabaya gitu. Nah, sampai di sini itu bisa ditulis dengan tanda baca pisah yang panjang gitu. Jadi strip yang panjang gitu. Nah, ini tuh menyatakan sampai gitu. Strip yang panjang itu jadi bisa digunakan untuk sampai. Jadi misalnya dari tempat mana ke mana gitu ya. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya gitu ya. Jadi kayak lagu, bukannya Bandung, apa sih? Gak jelas deh. Nah, itu kemudian misalnya kemudian yang kedua itu bisa ditujukan untuk sampai dengan. Nah, sampai dengan ini biasanya itu bentuknya itu dalam bentuk waktu. Misalnya seminar akan diadakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 gitu. Nah, di sini sampai dengannya ini bisa ditulis dengan strip yang panjang gitu. Jadi ditulis dengan strip yang panjang itu disebutnya pisah gitu. Gitu. Kemudian kalau mengapit keterangan di tengah itu biasanya ditemukan di novel sih biasanya kalau misalnya aku baca gitu ya. Sebenarnya aku ada contohnya gitu, tapi kan susah juga ya ngasih taunya gimana. Atau nanti aku foto deh itu contohnya untuk keterangan di tengah gitu. Nanti aku foto ya. Gitu. Gimana? Itu yang namanya siapa ya? Kak, makasih. Ya, paham. Oke, paham ya. Enggak. Mantap. Oke.
Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi teman-teman? Oke, aku hitung sampai 5 ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti udah paham semua. Asik. 1, 2, 3, 4, 5. Ye, berarti kalian udah pada paham. Oke, kalau misalnya teman-teman udah pada paham, maka kita berlanjut ke pembahasan soal. Oke, aku stop dulu ya. Ya, aku bangkunya pada kosong sih, kayak film setan. Bangku kosong. Aku isi dulu ya. Sedih deh. Nih, tuh. Oke. Ya udah deh. Nah, udah deh. Ini nih, Catherine. Kamu di sini ya, Catherine. Oke. Oh, ini ada lagi nih. NSA. NSA, kamu di belakang ya, maaf ya. Ini Najwa. Kamu juga di belakang. Ini nih. Arifa. Kamu juga di belakang ya, maaf ya. Sorry ya, tim belakang. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Bentar, aku cari soalnya dulu, guys. Oke, aku share screen lagi. Gimana sih? Nah, ini. Oke, ini juga kita bahas soal, kayaknya kita sampai ini aja ya, sampai nomor 5 aja kali ya. Karena takut kepanjangan, guys. Takut terlalu larut, gimana teman-teman? Biar nanti sisanya aku kasih kunci jawabannya aja deh. Nanti teman-teman buat pelatihan teman-temannya. Kasihan barangkali terlalu larut gitu. Oke, langsung ya. Ke nomor 1. Nomor 1 teman-teman yang udah ngisi soal yang dari aku boleh drop jawabannya di chat. Nomor 1 apa, guys? Nomor 1. Widih, serempak nih kayaknya, kalian udah kong kali kong ya. Jawabannya B. Ya, betul. Ya, betul. Di sini tanda koma digunakan secara benar dalam kalimat berikut kecuali gitu ya. Ya, betul, jawabannya adalah yang B. Kenapa B? Karena lihat nih, harusnya ya tanda koma ini ditulisnya di sini nih, harusnya. Ini deh. Nih, harusnya ditulisnya di sini. Tuh, namun koma perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain. Tuh, catat teman-teman. Kalian nggak boleh ego. Apaan sih gua? Oke. Nah ya. Kemudian nih yang A ya, coba kita lihat yang A. Jika diperlihatkan secara cermat, data penelitian ini ada 2, yaitu X dan Y. Nah, ini benar ya. Ini kalimatnya udah benar gitu. Kemudian sebenarnya ia tidak terlibat dalam kegiatan ini, tetapi ia selalu mengikutinya dengan baik. Nah, ini juga benar. Walaupun semua tugas sudah dikerjakan, ia tetap rajin membaca buku di perpustakaan. Ini juga betul. Ini juga komponen sistem pembelajaran memberi tujuan materi, media, metode, dan evaluasi. Betul. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa, teman-teman? Kok sepi? D. Awas ya kalau misalnya ada yang ikut-ikutan temen. Oke, kita bahas nomor 2. Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur
1. Jamal membenarkan kasus pembunuhan di desa Sukamana. Penulisan jabatan, pangkat, dan tanda baca dalam kalimat di atas tidak benar. Cara penulisan yang benar untuk kalimat di atas adalah, coba kita lihat yang A dulu ya. Kepala kepolisian. Betul ya, ini karena di sini ada nama nih. Ini tuh nama gitu. Jamal itu nama gitu kan. Kalau cewek nama, ini pasti cowok nih Jamal. Kalau cewek pasti namanya Jamilah. Gitu. Nah, ini kepala kepolisian sektor Malimping. Nah, ini ada yang salah. S-nya harusnya besar gitu ya. Besar, kapital gitu. Aduh, aku tuh suka gitu deh. Ya, jadi ini bener ya, K-nya itu udah kapital, ini juga kapital. Nah, ini harusnya kapital gitu ya. Malimping, M-nya udah benar. Ini inspektur 1 gitu. Nah, ini kan jabatan gitu, masih jabatan. Ini jabatannya panjang gitu ya. Harusnya ini juga ditulisnya kapital gitu. Jadi harus semuanya kapital. Membenarkan kasus pembunuhan di desa Sukamana. Ini juga sebenarnya udah benar nih. Nah, ini kan nama tempat nih. Nama tempat itu harus ditulis kapital gitu awalnya. Itu harus kapital. Ini udah benar. Tapi ininya salah gitu ya, berarti salah. Kemudian yang B, kepala kepolisian sektor. Oke, ini udah ini semua ya, tapi ininya bukan kapital gitu ya, berarti ini juga salah. Yang C juga ini kita bisa lihat ya, ini K-nya malah kecil gitu ya. Dia mah nggak belajar dari atas sih gitu. Jadi ini malah kecil gitu ya, ditulisnya kecil, jadi ini juga salah. Kita lihat yang D. Yang D itu ini oke, ini K-nya kapital, S kapital, M kapital, ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga ada yang ya betul. Betul. Membenarkan, iya. Betul ya, ini K-nya kapital, S-nya kapital, M-nya kapital gitu ya. Inspektur 1, ini kan masih jabatan gitu ya. Nah, namanya ini Jamal gitu kan, karena diikuti. Jadi kalau misalnya jabatan yang diikuti dengan nama, harus ditulis awalannya, harus ditulis dengan kapital gitu. Nah, ini betul ya. Ini juga S-nya kapital gitu. Jadi betul, jawabannya adalah D. Kalau misalnya udah betul, berarti kita lanjut saja. Karena yang E udah pasti salah. Kemudian, nomor 3. Nomor 3 B. Oke, B semua. Oke, kita bahas karena udah banyak yang jawab. Nah, ini penulisan daftar pustaka yang benar adalah, ingat ya yang tadi aku kasih tahu ya rumusnya, Natajukopen. Gitu. Jadi ada nama, tahun, judul, kota penerbit gitu. Nah, mari kita lihat. Ini yang A ada R.A. Kartini. Nah, ini ada yang salah nih ya. Ini nggak ada titiknya. Kalau bisa kita lihat ini kan harusnya nama titik, tahun titik, judul titik, kota titik 2, penerbit gitu. Jadi yang A jelas salah. Ini juga misalnya untuk penulisan nama itu, misalnya ada 2 kata gitu ya. Ditulisnya itu harus dibalik gitu. Gitu. Kemudian yang B. Yang B ini oke nih. Ini udah dibalik ya. Ini kan namanya Goris Keraf gitu. Ini dibalik nih, udah dibalik jadi Keraf Goris gitu ya. Jadi ini benar. Ini betul nih, ininya juga titik, kemudian 1985 udah nama, tahun gitu ya. Udah benar. Judulnya argumen dan narasi, dan ini juga benar nih. Kalau misalnya teman-teman ingat tadi kita bahas ya, penulisan italik itu bisa ditulis untuk judul. Nah, ini contohnya. Jadi di daftar pustaka gitu ya, judulnya itu ditulis italik gitu. Jadi tulisnya miring. Kemudian ini kotaknya Ende Flores.
Pustaka Jaya. Jadi sudah bisa dipastikan ya jawabannya adalah B. Tapi kita lihat kesalahan di nomor-nomor selanjutnya. Ini jelas salah ya karena nggak dibalik nih. Ininya sih udah oke gitu ya, tapi ini salah. Ini juga apalagi nih? Masa ininya pakainya koma gitu ya? Kan harusnya pakainya titik gitu. Mana ininya? Ini juga kebalik-balik gitu ya. Jelas ini salah. Ini juga pakainya koma gitu ya. Jadi ini juga salah gitu. Ini juga nggak italik gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah masuk ke dunia perkuliahan, untuk penulisan daftar pustaka itu beda-beda gitu. Ada setiap universitas itu biasanya ada aturannya masing-masing gitu untuk penulisan itu kayak gimana gitu. Tapi secara umum gitu ya, umumnya itu kayak gini gitu ya, pakainya Nata Jukopen gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih nemu teks yang panjang kayak gini gitu ya, teman-teman baca soalnya dulu biar nggak buang-buang waktu gitu. Oke, yang nomor 4, kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Nah, lihat kita langsung lihat option ya. 19, coba kita lihat sih gitu. Nomor 1, mafia tanah diperingatkan agar jangan main-main dengan sengketa tanah sebab bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Nah, ini sebenarnya salah nih. Harusnya jangan nggak sih? Oke. Nah, ini sebenarnya udah bener ya. Ini kalau misalnya kita lihat apa ya? Kalau dari konteks penulisannya gitu mungkin. Ini sebenarnya udah bener sih. Gitu. Kemudian kita lihat di 9. Oleh karena itu koma, nah ini juga udah bener nih. Udah pakai koma ya, seharusnya sudah dibuatkan instrumen hukum sehingga ada pedoman dalam menyelesaikan kasus tanah garapan. Nah, ini sebenarnya ini aku yang tipe sih. Ini nggak pakai T gitu. Tapi kan kadang-kadang kayak gitu ya kalau misalnya di Microsoft itu. Nah, akunya nggak teliti juga sih. Jadi ini sebenarnya benar gitu. Oke. Tapi aku tuh tadi nanya dulu sih B. Oke. Oke deh. Oke. Kita lihat di B. Yang B itu persoalan tanah harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan konflik antar warga dengan pengusaha, bahkan warga dengan aparat keamanan. Nah, ini ada yang ya kegocek. Kasian deh lah. maaf ya sih. Ini nih nggak baku nih, salah nih. Salah aku maaf guys. Tapi sebenarnya ini ada yang lebih lebih. Tapi sebenarnya yang udah milih nomor 9 berarti teman-teman tuh teliti gitu ya, jeli banget gitu ya. Ini emang seharusnya ini tuh salah gitu. Tapi ini aku tuh tipe gitu, jadi gimana ya? Tapi ya oke lah, kita cari yang kelihatan salah banget gitu. Oke. Nah, ini di nomor 2 ini ada antar warga. Nah, penulisan antar ini harus ditulis rangkai gitu. Jadi jangan dipisah gitu ya. Begitupun dengan pasca, bukan pasca ya. Kalau misal karena kita bahas Indonesia harus ngomongnya pasca, bukan pasca. Misalnya pokoknya kalau misalnya pasca panen gitu. Nah, pascanya itu harus digabung gitu. Gitu ya. Jadi ini tuh antar ini harus ditulis serangkai seharusnya. Sebenarnya udah bisa dipastikan sih ya. Nomor 2, kemudian nomor 8. Kita lihat di nomor 8. Mana nomor 8? Ini.
praktisi hukum selalu mempertanyakan alasan rakyat menggarap tanah. Apakah karena turun-temurun atau karena ada landasan hukumnya? Nah, ini kan kalimat pertanyaan atau interrogatif gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan itu kan harus diakhiri dengan tanda tanya, tapi di sini nggak ada tanda tanyanya gitu ya. Jadi di sini jelas salah nih gitu. Maka jawaban yang seharusnya misalnya yang ditemukan kesalahan itu sebenarnya yang B. Nanti kita lihat lagi ya, coba di 36 gitu. Barangkali emang ada yang salah-salah juga gitu ya. Melihat tingginya kasus tanah dan potensi konflik di berbagai daerah, usul pembentukan tim terpadu kasus sengketa tanah perlu direspons. Ini juga betul ya. Setelah 3 itu ada 6. 6 untuk kasus-kasus yang dapat memicu konflik langsung ditangani agar tidak menjadi konflik terbuka. Ini juga nggak ada masalah ya. Ini juga udah benar gitu. Kemudian untuk 4 dan 10. 4 tim dibentuk untuk membuat pola penyelesaian masalah, menginventarisasi, dan memetakan kasus-kasus pertahanan. Ini juga benar ya. Jadi ada perincian gitu. Ini tuh dikasih koma gitu. Nah, misalnya perincian itu tandanya itu harus dikasih koma, terus misalnya dan gitu ya. Dan di sininya juga, di sini nih harus dikasih koma ya, jangan lupa ya teman-teman, kan kadang-kadang kita lupa gitu ya, sebelum dan malah nggak dikasih koma gitu. Nah, harus dikasih koma ya, gitu. Nah, ini juga udah benar nih. Udah benar. Coba kita lihat nomor 10. Mengingat tingginya potensi konflik persoalan tanah, masyarakat yakin jika seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat bersatu dan memiliki tekad yang sama dalam menyelesaikan persoalan, masalah sengketa lahan akan dapat diselesaikan. Ini juga betul ya, jadi jelas gitu. Maksudnya itu apa sih gitu, jelas gitu, nggak ambigu gitu. Kayaknya nomor 5 dan 12 juga pasti betul sih. Tapi kayaknya kita nggak perlu bahas lah ya, karena kita udah menemukan jawabannya. Ini juga untuk mempersingkat waktu sih sebenarnya. Oke, kita lanjut di nomor terakhir. Ada nomor terakhir, jangan di. Nah, ini nomor 5 pertanyaannya. Oh iya, teman-teman silakan drop jawaban nomor 5. A. Nomor 5A, oke. Oke, mantap. Oke, kita bahas. Penulisan kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara titik. Oke, kita lihat. Dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja, pimpinan di pabrik rotan Perkasa Makmur mengadakan koordinasi dengan para pengawas perusahaan. Oke. Ini kita lihat yang A ini menambahkan tanda koma sebelum kata yakni. Oke. Ini berarti, nah, aku juga pengen ngasih tahu ya. Kalau misalnya teman-teman nemuin kata yakni, yaitu. Nah, itu tuh setelah kata yakni, yaitu itu harus dikasih koma gitu. Gitu. Jadi pengkhususan gitu ya, khusus untuk kata yakni, yaitu gitu. Jadi untuk kata yang menunjukkan sesuatu. Nah, ini harus dikasih koma gitu. Jadi sebenarnya jawabannya ini yang A gitu. Kalau yang B menghilangkan tanda koma. Nah, ini misalnya ya, kita hilangkan. Dalam memberikan penghargaan karyawan, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja, pimpinan di pabrik rotan Perkasa Makmur mengadakan koordinasi dengan para pengawas perusahaan.
Ini jadinya kayak nggak jelas gak sih kalau misalnya dikasih koma. Nah, ini kan subjeknya itu kan ini nih, pimpinan di pabrik rotan Perkasa Makmur. Nah, ini tuh bisa dibilang apa ya? Ini tuh kata majemuk gitu. Jadi ini pemisahnya itu ada komanya. Kalau misalnya dihilangkan itu malah membuat kalimatnya itu jadi ambigu gitu. Coba deh kalau misalnya teman-teman baca lagi gitu ya, baca kalau misalnya nggak ada komanya gitu, ini maksudnya gimana gitu. Nanti artinya itu bisa jadi ambigu gitu. Jadi kata apa ya, tanda baca koma di sini itu jangan dihilangkan gitu karena ini sebenarnya udah benar gitu. Kemudian menuliskan kata pimpinan dengan huruf awal kalimatnya, awal kapital. Ini jelas salah ya karena ini tidak diikuti dengan nama, jadi harus kecil gitu. Menulis kata pabrik rotan dengan huruf awal kapital, ini juga salah gitu ya. Yang besar itu namanya, nama pabriknya, bukan pabrik rotannya gitu ya. Kemudian yang ini, menulis kata pengawas perusahaan dengan huruf awal kapital, ini juga salah ya. Gitu, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman. Ya, betul. Ya, jadi gitu ya, berarti kita udah sampai di nomor 5. Berarti udah selesai ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Sisanya teman-teman boleh isi sendiri. Nanti misalnya teman-teman mau nanya gitu ya, ini jawabannya bener nggak sih Kak? Gitu, boleh PC aku langsung. Gitu, ini tuh kenapa sih gitu jawabannya kayak gini tuh gitu. Boleh nanti PC aku ya. Oke, karena ini udah selesai, kita lanjut ke sesi terakhir ya. Sesi yang menegangkan, tapi bikin seru gitu ya. Bikin mata melek gitu. Kita masuk ke kuis. Kuisnya masih tentang baku tak baku. Jadi teman-teman silakan ya, persiapkan diri. Nih, aku kirim linknya untuk teman-teman bergabung ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Nah, linknya udah aku kirim ya di chat. Boleh teman-teman langsung bergabung. Langsung bergabung untuk mengikuti kuis ini. Oke, Syakira, ZEE, Najwa, mantap. Ih, gercep nih. Oke, aku mau share screen. Oke, nggak apa-apa Nisa, semangat ya, bye-bye. Oke. Ini kita partisipan ada 35. Kan nggak include aku ya. Ada ini nggak sih? Bentar. Ada 35, jadi kita nunggu dulu ya. Yuk yang lainnya yuk. Kalau misalnya mau join, ayo. Biar kita langsung mulai gitu ya.
Oke, yuk dikit lagi yuk. Yuk bisa yuk. Ini buat teman-teman biar apa ya? Biar nambah kosakata teman-teman gitu ya tentang kata mana aja sih yang baku, kata mana aja sih yang nggak baku gitu biar teman-teman juga tahu gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak bisa join nggak apa-apa. Oke, ini udah 29. Yuk ada yang mau join lagi? Oke, kayaknya yang lainnya masih lagi ada masalah gitu ya, masalah jaringan gitu ya. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ya. Oke, teman-teman siap-siap ya. Mulai.
buat Syakira jadi pemenang pertama. Oke, ini kayaknya udah pada capek ya, udah pada ngantuk. Partisipannya wow, turun drastis guys. Oke, nggak apa-apa. Karena ini udah terakhir banget, makasih ya teman-teman yang udah join sampai akhir banget. Ini udah malam banget gitu ya. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Makasih banyak teman-teman udah join sampai terakhir. Ya maaf juga misalnya aku masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Akhir kata, oke. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Boleh deh teman-teman. Salam, makasih Kak. Makasih Kak. Oke, jangan lupa ya isi presensi guys yang belum. Nanti aku kirim di grup ya. Iya Kak. Oke.